Kalau kita udah siap untuk menjadi suami, pasti dikasih jodohnya. Emang ada beberapa tipe manusia yang nggak boleh dikasih lebih. Benar. Wow. Habis bisa-bisa. Dan keadaan yang kayak gitu makin seksi ya. Itu makin seksi, men. Hati-hati lu. Orang tua mainannya burung. Habis gini. Ketemu lagi dengan trio Ewi di sini. Eno, Wendy sama Iwa di KPR Kepengen Podcast Ragu. Sebenarnya gue agak males-malesan untuk mulai episode kali ini. Kenapa? Karena nggak tahu, feeling aja pembaca faktanya kayaknya nggak lah. Nggak berkompeten gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa. Kita harus paksain ini, tetap harus Kita terjadi. coba. Apakah dia udah bisa belajar bahasa manusia? Sepertinya agak sulit ya. Dasinya aja berantakan. Ya makanya. Bukan cuma dasi berantakan, bajunya juga berantakan. Dan yang paling kasihan adalah hidupnya juga berantakan. Bener banget. Dan sebelum kita mulai, kita mau ngucapin makasih buat Kang Neon Flex _TGR yang udah ngasih kita ini. Thank you banget Bang Dipoy juga, terima kasih banyak. Bisa nyala nih, bisa nyala. Bisa. Belum tapi. Belum, karena siang aja. Kalau kita nyalain nggak ini. Injek rem baru nyala. Beda. Lampu rem. Episode kali ini kita bakal ngebahas hal yang berhubungan dengan kita. Karena kita juga udah jadi bapak-bapak, ya kan? Temanya adalah tentang kehamilan. Kehamilan itu keharusan. Keharusan kan? Bukan juga, tergantung juga ya. Kalau sudah menikah, insya Allah keharusan. Insya Allah keharusan. Tapi kalau sebelum menikah bukan keharusan. Keharusan. Kebablasan. Dan 5 fakta unik tentang kehamilan ini akan dibacakan oleh saudara kita yang jauh-jauh dari dasar bumi. Dia keluar itu barengan ini, bor minyak tanah di pertambangan. Tadi nongolnya dari septic tank. Iya. Pantesan agak bau ya. Ini ada saudara Ami. Hey. Silakan Ami, fakta kehamilan apa aja? Fakta pertama. Jangan terlalu dekat sama mic mulut tuh. Kesian nanti pembaca kedua ketiganya. Iya. Iya. Fakta pertama, Pak. Bentar. Lu goyang emang pengen atau kena kipas angin? Dia pasang tali kaman ini tir. Bukan tali kaman manteng soalnya. Oke Mi, silakan Mi, fakta pertama. Fakta pertama, berat badan tidak langsung naik setelah dinyatakan positif hamil, Pak. Jadi nggak langsung begitu dinyatakan hamil, nggak langsung naik berarti berat badan nih? Nggak langsung berarti. Iya, karena kan kayaknya nggak mungkin juga misalkan hari Ini ini. kayaknya hamil nih. Oh ini Coba. Kalau hamil kan masih kecil. Ini Halim nih. Gede-gede. Banyak pesawat. Iya. Itu sebelah kanan orang lagi pada nunggu tuh. Iya, kalau berat badan sih ya balik lagi kalau berdasarkan pengalaman juga ya. Karena istri gue sekarang kan lagi hamil bulan kelima. Iya. Kehamilan anak ketiga gitu ya. Memang di awal begitu diagnosa nggak bisa tiba-tiba selamat ya kamu positif hamil gitu. Besoknya langsung tiba-tiba badannya bengkak, nggak mungkin. Nggak mungkin, kecuali dia salah minum ya. Alergi obat itu namanya. Iya, alergi obat. Iya, bener sih yang fakta yang dibilang ini nih. Tumben lo bener lo. Nah, makanya apa? Dia jangan dipuji. Emang ada beberapa tipe manusia yang nggak boleh dikasih lebih. Benar. Gini nih, gue setuju Mi sama yang lo bacain tadi. Kalau emang berat badan nggak langsung hamil ya. Nggak langsung. Nggak langsung. Ini kita lagi sober loh ya. Kita lagi sober loh ya. Sober loh ya. Ketika emang dinyatakan hamil, yang nongol itu bukan berat badan cewek, Oke. tapi migrain di kepala suami. Karena mikirin. Karena mikirin kesehatan istri pertama. Iya betul. Nah, apalagi istri yang berkegiatan. Betul. Itu kan pasti, wah kamu udah mesti jaga segala macam ya. Itu akan ada perdebatan tuh, karena di mana passion kerja kan ya yang namanya
perempuan apalagi awal hamil passionnya masih kencang kan tuh banget. Masih pengen kerja ya, mumpung masih bisa. Iya, ibarat kita ngomongin apa balik aja, kita ngomongin apa balik lagi gitu loh, kayak main pingpong. Iya kan? Kita baru pukul bola udah balik lagi bolanya. Kadang belum dipukul balik bolanya. Makanya jangan macam-macam sama wanita. Nggak boleh. Wanita tuh nggak bisa dilarang. Wanita itu nggak pernah salah pasal 1. Iya. Pasal 2, ketika wanita dibilang salah, lihat pasal 1. Kalau gue justru malah berat badan gue yang naik. Begitu bini gue tahu bini gue hamil nih, berat badan gue yang naik. Berarti lo yang hamil dong? Enggak. Jadi gue yang lapar tuh bawaannya. Sama juga jatuh-jatuhnya mikir. Makan, nyemil segala macam jadi gue yang naik berat badannya. Nah, itu berarti mungkin efeknya bisa efek bahagia. Ya. Berarti memang berat badan tidak langsung naik, Nggak itu langsung hal naik. yang normal. Ya. Karena memang butuh waktu kan. Ketika nanti janinnya udah mulai terbentuk, nah janin itu kan artinya butuh asupan makanan dari ibunya. Dari ibunya. Nah, itu kenapa mungkin ibu hamil makannya juga banyak. Ada Harus 2 banyak nyawa juga. di situ soalnya. Iya, ada 2 nyawa. Itu biasanya di atas 4 bulanan tuh baru biasa kelihatannya agak melebar tuh. Betul. Oke, fakta kedua. Mi, Fakta kedua, Pak, kehamilan bisa gak usah Pak. Pakai Pak lo. Jadi kayak laporan lo. Kehamilan bisa membuat wanita mendengkur saat tidur. Bener nih. Ya Ini bener iyalah, nih. iyalah mendengkur itu saat tidur, Mi. Masa saat berenang? Masa lu berenang? Nggak mungkin dong, kelelep dong yang ada kita kan. Apalagi saat melahirkan. Masa dia mendengkur? Afternya bisa, karena kecapean. Itu hebat tuh, hebat kalau bisa. Iya, Mau makanya lahiran nggak dia mungkin. mendengkur. Cewek proses kehamilan itu nggak mungkin mendengkur. Karena apa? Boleh ada titik kesalahan pada saat proses melahirkan. Betul. Nanti gua akan share ya, gimana gua dimarahin sama gini gua pada saat melahirkan. Tapi kalau kita ngomongin kehamilan, berarti bisa membuat wanita mendengkur saat tidur. Logika gua sebenarnya mungkin cewek pada saat hamil mudah capek, melebihi postur yang harusnya gitu ya. Mudah sekali untuk mendengkur karena itu pernapasan kan agak ketekan dan segala Iya. macam akhirnya. Gue waktu itu mikirnya pas begitu hamil, bini gue tuh semuanya melebar, kayak hidungnya juga makin besar, terus kayak membesar lah gitu. Nah gue pikir mendengkurnya tuh karena hidungnya makin besar itu. Enggak. Lah harusnya bukan kalau Tapi emang jadi gede gitu. Jadi gede? Hidungnya jadi pokoknya bengkak-bengkak lah hidung. Ya ini udah pasti lah ya. sama Iya, kalau pasti kehamilan semua gitu. melebar semuanya ya. Dan hati-hati kita juga sebagai suami juga harus siap waspada. Artinya juga jangan panik ketika istri hamil dan membesar. Jangan panik juga, takutnya kan misalkan kita nih Panik lihat istri langsing awalnya tiba-tiba membengkak kan. Bangun tidur ngelihat, wah gede nih. Nungguin, oh aman nggak hijau, ya udah. Takutnya tiba-tiba jadi hijau kan. Standby kita lari. Ini Hulk nih. Iya. Bukan mendengkur lagi dia. Wow. Habis bisa-bisa. Tapi mumpung ada istri gue di sini, emang Bunda mendengkur? Iya mungkin. Mungkin ya. Enggak kalau dia tidur mana Iya. dia denger apa lagi ya. Masa lu Nah, nanya? harusnya pada saat dia mendengkur, dia bangunin gua biar gua dengerin dia. Jadi gua tahu apa enggak dia mendengkur atau enggak. Tapi seingat gua sih jarang gitu. Bisa dibilang mungkin sebagian orang merasakan itu, terutama ibu-ibu yang sedang hamil. Ya. Dengkurnya lebih ke arah ya mungkin pertama ya karena capek, aktivitasnya membawa ada apa ya? Kehidupan lain. Ada kehidupan lain itu kan capek loh. Capek. Biasanya normalnya itu nggak ada, misalkan nggak ada bayi di dalam perut, naik tangga aja capek. Iya. Apalagi yang ada bayinya. Ada tokai di perut aja kita pegel nahannya. Enggak kalau kita mules gitu kan aduh pegel. Bener. Gimana yang ada Ini kehidupan ini lain. nggak tidur aja dengkur. melek aja dengkur. Iya. Kalau tidur malah tenang kayaknya. Si Anis ini kalau lagi nongkrong sama temen-temen ya, orang nyangkanya, orang yang nggak kenal, wah si Andis lagi ngobrol, padahal dia lagi ngedengkur. Belum. Karena udah terlatih jadi kayak ngomong gitu kan, jadi kayak alfabet yang keluar. Oke, fakta selanjutnya. Rasa gatal di area perut saat kehamilan. Ada rasa gatal. Itu buat istri. Buat Ada rasa istri. gatal di area perut. Kalau buat suami biasanya rasa gatalnya di daerah lain. Di bawah perut biasanya. Di bawah perut. Di bawah perut, bener-bener. Pokoknya gatel aja Iya, kan. bener. Udah susah men, apalagi di kehamilan muda ya. Kata orang dulu Gatsby. Apa tuh? Gatal Gatal sekitar sekitar biji. Bener. Benar.
Berarti emang di awal kehamilan kan kita juga nggak boleh sembarangan kan? Nggak Iya. boleh sembarangan untuk melepaskan rudal kita kan? Iya. Jadi maksud gua di awal-awal kehamilan bahkan ibaratnya kan kita, gue lupa deh, di bulan awal-awal tuh kita nggak boleh berhubungan. Iya. Nggak boleh. Karena masih lemah lah Masih ibaratnya. ringkih belum lah ya. terjadi, janinnya belum jadi lah Iya. segala macam gitu. Cuma bagaimana kita menolak keinginan istri yang justru pada saat hamil Wah, justru awal-awal ya. nafsunya Bener. gede banget. Nafsu gede banget. Ya Gila. ampun. Itu ada nanti di fakta selanjutnya. Oke. Nah, kita ngomongin masalah gatal. Menurut gua kenapa gatal? Ah. Karena badan kita, badan istri kita itu terjadi pelebaran. Ah, Terjadi pembengkakan. Iya, Jadi kulit makanya ya. dibilang ada stretch mark. Yap. Gitu. Betul. Stretch mark kan garis-garis yang ada di perut ya. Ketika ibaratnya sama aja kayak balon lah. Mungkin akhirnya dari yang kecil gini terus tiba-tiba membesar, pasti ada tuh stretch mark. Gatel tuh pasti dia tuh. Nah, itu gatel banget. Itu galon. Masa balon gatel. Berarti binis. Ya, dendaman nih orang nih. Kadang-kadang istri gue juga ketika proses kehamilan sekarang nih gitu, pengen dielus-elus, Iya, betul. pengen diraba-raba. Emosionalnya lebih Ya, naik semua sensitivitas lebih Uh. kenceng banget. Sensi banget. Salah ngomong, salah apa tuh ya? Anjrit bener. Reaksi tuh lebih cepet banget tuh. Bahaya. Kayak borok. Lebih kayak borok, iya nggak? Tapi bener loh, maksud gue emang ya yang nyiptain kita, yang punya kita nih Bung Ens nih. Pinter nih. Pada saat istri itu ada proses hamilnya, coba ketika emang kita tujus langsung keluar anak. Ya kita nggak ada belajarnya memanage kesabaran diri sampai kita punya anak. Serius. Bener. Serius tapi serius. Masa manajemen nih. Bener, gue Gue ngisi setuju. saat kosong aja nih, nggak serius aja. Lo nggak setuju karena dia tua aja. Padahal maksud gue setuju apa kata lu. Mulai serius nih orang. Tapi gue setuju dengan Kang Iwa juga. Artinya memang Tuhan luar biasanya adalah membuat kita 9 bulan itu adalah waktu belajar. Buat Iya, belajar dulu. Untuk akhirnya muncul yang namanya bayi, muncul yang namanya kepercayaan buat kita. Habis itu belajar lagi tuh. pasti. Belajar Belajar lagi. lagi, nggak kelar. Makanya di sini siapa yang masih jomblo nih? Ah. Ji, lu Ji, lagi. Ji. Lu masih jomblo? Ji, bener? lu Kalau Ji, ngomongin lu mau jomblo kopi mulu. 3 kali lu. Aku jomblo. S3 langsung dia. Iya, S3. Buat jomblo juga kenapa belum dapat pasangan? Lu suruh belajar. Belajar dulu lo gimana. Lo belum pantas sekarang dapat pasangan. Betul. Iya kan? Sampai lo pantas baru lo dapat pasangan. Itu jomblo tuh proses belajar. Makanya belajar. Kadang-kadang jomblo gitu kan. Kalau kita udah siap untuk menjadi suami, pasti dikasih jodohnya. Belajar nih, diuji lagi. Gagal lagi. Gagal Belajar, diuji lagi. Heeh. Lama-lama DO dia nih. Pokoknya makanya banyak-banyaknya kau belajar. Oke. Selanjutnya fakta keempat. Fakta keempatnya, salah satu yang tidak bisa dihindari saat kehamilan adalah banyak cairan yang keluar dari tubuh. Keringat bisa. Tapi mual berarti itu keluar cairan juga Iya, dong. benar, muntah-muntah. Muntah-muntah. Itu mungkin maksudnya. Benar, itu mungkin maksudnya ya? Bisa. Dia yakin lagi. Enggak, maksud dia bisa. Itu dia sebenarnya pengen ngomong. Bisa jangan nanya saya enggak? Bisanya gitu. Udah saya baca fakta aja deh, kalau dia diajak ngobrol gitu. Karena takut kalau diajak ngobrol ketahuan tololnya. Aduh. Kita tanya, Kak Bunda, Bun emang bener Bun? Emang begitu? Banyak cairan Banyak keluar keluar, cairan. keringetan. Sering keringetan, pasti kan ya? Iya. Hmm. Cuma ada kayak beberapa kan ada hormonnya juga berlebihan, akhirnya ada kayak keputihan gitu-gitu kan. Oh, itu biar. Ingusan. Iya. Congnya. Cairan semua keluar. Cairan semua. Kalau sebelum kehamilan biasanya cowok yang sering mengeluarkan cairan. Oh iya, harus dulu. Harus. Kalau enggak hamil. Bener. Memang udah Tuhan tuh adil. Adil, udah. Awalnya kita, Heeh. lalu diselesaikan oleh istri kita. Kan istri juga keluar cairan juga lagi waktu lagi. Betul. Rembes kan pakingnya bocor waktu kita ini. Diajar-ajar bocor pakingnya. Justru karena terjadi kebocoran antara wanita dan pria, akhirnya terjadilah buah hati kita. Nah, itu Jadi satu. kalau ditanya asal lu dari mana? Kebocoran. Kalau nggak bocor nggak keluar nggak jadi. Dan ini fakta terakhirnya adalah Gejolak hormon selama kehamilan juga berperan meningkatkan gairah seksual.
Ini yang tadi katanya Ini lu gue bahas. setuju banget ini. Gua Yang lo suka, bilang. gua beneran ini gua ceritain ya. Bini gua begitu hamil, gila men. Nafsunya gede banget. Di situ Gede. lo sombong Nafsu ya. apaan nih? Nafsu apaan? Mukulin gue. Ini dong. Gitu ya? Ini. Orang tiap pagi. Ayah, ini yuk. Gue bilang, wah gue udah semangat nih. Gak tau begitu gue udah bangun. Ya gini doang nih. Nah, ini gitu doang. Ada lagi nih. Ayo gini yuk. Nggak jadi deng. Kantong. Bikin kantong. Mau nggak? Nggak jadi. Akhirnya bisa dibilang nafsu istri biasanya pada saat kehamilan, gue nggak tahu ya by bulan atau bagaimana ya, tapi gue sih ngerasanya lagi kenceng banget gitu. Tuh gue ngerasa ya itu tadi Di bulan keberapa biasanya? dari awal, Dari bahkan awal udah iya. dokter ngelarang gue. Begitu dia tahu atau Nggak begitu udah tahu dia hormonnya meningkat, terus keinginan secara seksualnya juga meningkat. Guanya yang ketakutan karena gue taunya kalau awal hamilan kan nggak boleh berhubungan badan. Kalaupun terpaksa harus berhubungan badan katanya harus pakai pengaman. Pengaman ya. Nah, gue nggak mau dong. Masa gue lagi ML terus tiba-tiba ada Pakai satpam di seatbelt. sebelah. Masa pakai seatbelt? Dia lagi pakai seatbelt. Kalau Pak, gue biasa kita dulu nih. Kita mau pakai seatbelt. Nggak nyampe dong. Ketahan dong. Nah akhirnya kalau gue sih ngerasanya emang hormon atau gejolak seksualnya itu semakin tinggi. Iya. Nah orang mungkin ada beberapa, gue nggak tahu juga ya. Mungkin ya ada beberapa suami atau cowok yang ngelihat hamil, gue takut, gue mungkin ada juga yang ngerasa nggak nyaman dengan kehamilan gitu. Harus berhubungan badan, tapi istri tuh lagi tinggi-tingginya lo nafsunya. Dan buat gue pribadi ya, jadi emang pas lagi biasanya gue udah 7 bulan ke atas tuh, Ya. udah tuh bawaannya ngejahit terus kita jahit tuh, obras pokoknya. Iya, akhirnya gue ngeliat emang buat gue ya pribadi mungkin tiap orang beda-beda ya. dengan keadaan yang kayak gitu makin seksi ya. Itu makin seksi, men. Hati-hati lu. Dijahit lo Maiwa. Dijahit beneran tapi. Yang kita bahas, Dicor kalau dicor. yang kita bahas hamil bukan hamster ya. Tapi percaya nggak percaya pengalaman gua, ini kan gua mau anak 3 ya. Artinya ketika istri makin kehamilan makin tinggi, sebenarnya ketika berhubungan badan suami jadi lebih nggak capek. Iya. Gini, gua analogikan anggaplah ini tubuh cowok. Anggaplah barang kita di sini nih. Ya, kelamin kita di sini, ini kepala kita nih. Anggaplah ini istri kita hamil. Ini perutnya. Posisi kita begini nih. Udah kayak jungkat-jungkit aja tinggal begini. Kita nggak capek, lepas tangan malah kita. Asal jangan pas posisi begini tiba-tiba anak kita duduk sini. Nah, selesai itu. Iya, anak lo 2 ya pasti. Iya 2 ya selesai. Karena ada kejadian juga, makanya hati-hati juga pada saat berhubungan badan dengan Hati-hati, istri kita. bener, iya. Karena ada yang keluarga terlalu santai, pintu dibuka, tiba-tiba lagi suaminya lagi di belakang lagi begini, anaknya nomprok di belakang. Itu lagi. Itu beneran ada. Itu teman gue terjadi kayak begitu. Setuju, temen gue juga pernah ada kayak gitu kan. Sampai bingung gitu loh. Jangan teman kita sama ini. Anaknya nanya, ayah lagi ngapain? Mau punya adik baru nggak? Iya, cabut dia pintar pendekatannya. Besoknya mau berangkat kerja teman gue, anaknya lagi giniin mobilnya. Ngapain lo? Dia punya mobil baru. Pengalamannya diajar ya. Makanya kalau ngasih alasan ke anak pasti ke gap hati-hati. Nah itu hati-hati. Hati-hati. Kata-kata bisa berakibat fatal. Iya, takutnya begitu anaknya udah gede, terus kan ternyata anggaplah punya mbak 3 nih, Iya. misalkan terus tiba-tiba 2 cabut. Nah yang satu ada diimprut sama anaknya, ditanya bapaknya, kamu ngapain? "Shh, mau punya mbak baru gak? Nah,
Artinya ini sebuah apa ya? Sebuah kiasan Sebuah bahwa kiasan, iya. ketika kita seks usia dini tuh di anak-anak kan di Indonesia terutama ya masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Makanya terjadi banyak kesalahan-kesalahan dalam tanda kutip, iya. gitu. Nah, balik lagi ke masalah gejolak hormon. Menurut gua itu hal yang wajar juga. Nah, Wajar. kita memang sebagai suami pada saat kehamilan memang harus ngikutin sih sebenarnya. Bentukan itu adalah bentukan apresiasi kita sama istri kita. Artinya dia sedang mengandung anak kita, tapi dia juga manusia biasa, Betul. punya keinginan secara Iya, seksual. bener. Di awal kehamilan istri gue nih ya, gue ngerasain justru malah dia enak sama gue. Ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak Gua bisa aja sekarang nyium. enak sama lu. Berarti lo lagi hamil lo. Iya. Lagi hamil tuh. Nah itu bisa kayak gue pakai baju harus yang baju itu terus, ngerti nggak Bung Wens? Wah, Jadi dia cuma suka dengan baju gue, dengan wangi baju gue yang itu doang tuh satu tuh baju rumah. Jadi gue kemana-mana mesti pakai baju itu. Terus misal gue habis pergi kemanapun, gue harus pakai baju itu. Jadi baju itu gue gantung terus. Jadi setiap mau ketemu bini gue mesti pakai baju itu. Kayak gitu. Tapi Karena gue kan ngalamin ketemunya itu istri juga. gua. Ngalamin Iya kan, itu bener juga. kan? Istri gue males ketemu gue. iya. Enak sama gue, iya Bun ya? Kehamilan Itu di pertama ya, kalau awal-awal nggak salah ya? Di awal-awal biasanya tuh. Iya. Apalagi kalau misalnya ini nih, ya itu masalah aroma ya. Kalau dulu emang bini gue juga justru tiba-tiba yang ketika kita lagi pacaran dia, aku kangen sama feromon kamu gitu kan, aroma feromon. Tiba-tiba pas lagi kehamilan ini, yang enak sama aroma badan gue. Kan gue ngerasa terhina gitu anjir. Gila loh. Lu mau pakai minyak wangi apa aja Apa tetap juga aja. tetep aja yang namanya aroma Bukan badan. minyak wanginya, elunya ganti. Bukan. Mungkin yang bisa kita bahas juga, walaupun faktanya udah selesai ya. Ini ada, kita membahas salah satu fakta yang paling mungkin juga menarik adalah ngidam. Oh iya benar. Apakah betul ngidam itu adalah keinginan bayi atau sebenarnya itu adalah kamuflase dari keinginan istri-istri kita? Mengatasnamakan bayi kita. Sebelumnya nggak Iya. tercapai. Nggak Iya, tercapai. bisa yang, jadi. yang ngeselin apa? Nih kita ngomong ngidam nih, gue cerita. Bini gue dulu selalu pengen makan nasi kotak, nasi berkat. Iya, iya kalau kita dari Iya, iya, dari iya. selamatan segala macam. Iya. Kan gue ribet, masa gue mesti nyari selamatan? Ini gimana caranya coba? Sampai akhirnya untung dekat rumah gue ada tukang gudeg yang emang buat take away-nya pakai kotak gitu. Oh. Jadi bener-bener gue ngakalinnya itu. Kalau bini gue dulu ini nasi mandi sukanya. Nasi mandi? Yang Wangi dong? Iya. Pas di apa? Lagi dia makan gini. Ini kok bau sabun nih, namanya juga habis mandi. Ini piringnya apa nasinya ya? Kalau biasanya kalau istri gua ini apa namanya rujak, tengah malam minta rujak, coba bayangin. Dan biasanya ada spesifikasinya, harus rujak yang itu. Bener nggak? Iya, Iya dan kan? dia waktu itu Itu yang minta ribet mangga. tuh. Akhirnya gua telepon temen gua, dapet rumahnya ada mangga juga. Begitu mangganya dapet, nggak dimakan sama sekali. Gitu yang ngeselin, bener setuju gue. Gila kali ya. Ini suara laki-laki. Kita udah nyari tengah malam, makan sesuap doang udah. Kita yang udah nih, udah. Gue timpa. Nih gue pernah nih sekali nih ya, beliau dengan ini nih. Jadi garasi gue tuh ada carport, ada garasi dalam. Mobil di luar pertama. Nih yakin nih nggak boleh apa-apa lagi, belum ada Gojek waktu itu. Yakin, iya nggak mau beli apa-apa lagi. Mobil gue masukin garasi dalam ya. Iya oke, masukin garasi, tutup garasi gini. Kayaknya aku pengen Citos deh, Citos doang. Jadi gue mesti buka garis lagi, ngeluarin mobil terus mesti ke beli Citos. Kesel nggak lo? Aduh, kenapa nggak dari tadi? Mobil gue masukin, nangis oh. Gue rasa bukan keinginan anak itu. Iya. Itu menggunakan nama anak aja. Iya, benar. Ini yang harus diingat sama kalian, apalagi yang ini mau punya anak pertama. Jangan main-main sama istri pada saat proses melahirkan. Aduh. Ya, Gitu. karena ini pengalaman gua. Sekali. Jadi pada saat itu, kelahiran anak pertama, gua berusaha untuk menghibur istri gua. Di tengah kesakitannya, yang sakit. Terus gua berusaha menenangkan dia kan. Bun, sabar sayang, tarik nafas. Buang. Nah, salahnya gua buang napas gua di muka dia. Habis itu marah-marah. Begitu kesakitan, gue pegang tangannya kan. Ayo sayang. Enggak ada sayang. Suster yang dicari. Bukan lo tuh ya? Akhirnya gue dicuekin, kan kampret ya. Biasanya lo juga panggil suster. Ya. Salah juga.
saja.